Halo, Bapak Ibu. Ya, karena tadi ulasan sahamnya banyak keputus-putus, terpaksa saya buat video lagi khusus untuk yang ulasan saham. Tadi saya mau gabung dengan yang analisa weekly, tapi ternyata analisa weekly-nya ngomongnya kepanjangan. Saya pecah aja biar nggak bosen. Ya, dan ini lebih spesifik. Ini kan Bapak Ibu bisa nonton berulang-ulang. Oke, dan ini ternyata pertanyaannya cukup banyak, cukup banyak. Kita mulai aja langsung, biar nggak kelamaan. Kita mulai dari friend ya. Oke, bagaimana dengan kabar friend? Friend ini saya lihat ya, pada dasarnya masih oke banget. Dia tertahan di skyline ya, dan membentuk pola yang bagus. Ini polanya bagus di daily. Dalam jangka pendek ini dia udah bikin pola bagus ya, modelnya cup and handle. Dan kalau saya lihat, ini kan dia downtrend berat dan berulang kali mau naik skyline nggak bisa ya. Ini sudah bisa di atas skyline dan selama dia di atas skyline berarti trendnya masih bagus. Jadi Bapak Ibu hold aja dulu. Target tetap saya optimis dia akan ke V-line. Nah, kalau buat pastinya kita akan coba lihat ya. Sorry. Ini kalau kita pindah, kita pindahin ke sini. Nah, nyampe ternyata ke extension 1 ya, 97. Paling hebat kalau dia bisa sampai ke sini, saya yakin dia bisa sampai ke sini. Kita coba lihat chart weekly-nya. Kalau lihat weekly-nya ya, kalau lihat weekly-nya, dia paling nggak setidaknya bisa ke endline ini dulu. Kalau dia bisa ke endline ini, target berikutnya dia ke skyline. Dia inline sih sebenarnya ke 100-an, level 100. Jadi silakan Bapak Ibu cermati. Kalau saya lihat di weekly-nya ini ada support yang cukup kuat di sini. Dia beberapa kali sebelum dia terbang dia sempat stabil di sini dulu ya. Jadi saya lihat Bapak Ibu target ke sini tuh cukup relevan ya. Itu friend, terus kemudian BBNI. Nah, BBNI ini weekly-nya juga bagus banget nih. BBNI ini masih jauh lah targetnya, udah di atas V-line weekly ya. Tadi kita udah bahas juga sama Pak Heri. Mohon maaf kalau tadi chartnya mungkin nggak jelas bagi Bapak Ibu ya. Saya bikinkan lagi ini. Ya, ini kalau kita pindahin, T2 masih 14% lagi. Dan itu kalau menurut saya konservatif kok, 14% itu cukup konservatif ya. Itu BNI, terus kemudian BTN. Nah ini BTN tadi Pak Arianto sempat telepon saya. Ini, kalau saya bilang BBTN itu masih oke banget, kenapa masih oke? Alasannya ini. Ini yang tadi saya katakan ke Pak Arianto yang tadi saya telepon. Jadi BTN itu pada dasarnya adalah perusahaan perbankan ya yang spesifik mengurus yang menghandle banyak kredit perumahan rakyat ya KPR. Dan ketika ekonomi mulai membaik dan saat ini suku bunga juga lagi turun kan, suku bunga murah banget kan, lagi di 3,25 yang mana which is adalah terendah di Indonesia. Ini saat ini posisi paling rendah selama sepanjang sejarah 3,25 ini katanya. Dan itu akan bagus menjadi impact yang bagus untuk kredit properti. Jadi properti menjadi lebih terjangkau ya. Memang harapannya kan begitu sebenarnya. Nah, dengan adanya Omnibus Law akan ciptakan lapangan kerja baru ya diharapkan, maka otomatis sektor properti ini juga salah satu orang yang dibeli apa sih sebenarnya goalnya. Impian kita adalah memiliki rumah setidaknya. Dan satu nggak cukup, mau dua, dan seterusnya. Dan solusi paling gampang adalah lewat KPR. Artinya apa? Kita tidak perlu uang yang banyak dalam sekejap baru bisa beli rumah. Dengan KPR, Bapak Ibu mulai bisa ya, bisa ini beli. Dan artinya industri perumahan akan naik. Jadi kalau kita ngomong BTN, kita juga harus ngomong sektor perumahan, sektor properti. Dan sektor properti juga tadi sudah saya analisa di video sebelumnya. Bagus ya, sektor properti itu akan bagus.
Dan kalau saya lihat kecenderungannya dari situ, kalau kita tarik garis teknikal ya, ini kalau saya plot di atas ini, targetnya masih sangat jauh Bapak Ibu, nih. Targetnya itu masih sampai sini, 50% BETN itu setidaknya. Ini weekly loh Bapak Ibu, jadi saya lihat Bapak Ibu bersabar aja, dan kalau dari monthly, ini sebenarnya masih chance-nya masih besar banget. Kalau dia bisa naik di atas 1760 yang mana merupakan V-line monthly, wah itu keren banget. Targetnya dia berikutnya ke Skyline monthly, habis itu ke T2-nya monthly. Yang mana saya lihat ini ada supportnya di sini. Jadi BTN ke level 2000-an, ke 3000-an itu possible ya. Jadi BTN buat saya hold saja Bapak Ibu, hold buat nabung masih bisa, masih oke banget ya. Jadi bagi yang Bapak Ibu yang hilangan momentum November dan Desember ini lagi bingung mau belanja apa. Nah, silakan BTN salah satunya. Bagus ya. Oke ini BTN. Terus kemudian Aisa. Aisa ini ya dulu tahun 2016, 2017. Aisa ini adalah primadona kita ya. Saya kasih buka chart weekly-nya, monthly-nya deh. Nah ini. 2016 sempat jadi primadona kita nih. Wah, naiknya dari 1000 sampai ke 2400-an. Bahkan dari tahun 2012 ya, pernah di 400-an sampai ke 2000-an. Ini spektakuler banget. Aisa dulu digadang-gadang sebagai salah satu kompetitornya nanti akan menjadi industri consumer yang luar biasa sekali ya. Dan karena masalah internal, jadi seperti ini ya, kasihan sekali. Feeling saya, Aisa ini sudah ada di tangan kepemilikan baru. Cuma saya belum lihat, belum ada publish resmi atau apa. Tapi saya yakin ini sudah berpindah tangan, sudah tidak di manajemen lama. Nah, biasanya seperti saya bilang tadi, chart, discount, everything. Sebelum berita keluar, biasanya sahamnya udah jalan duluan. Nah, kita mungkin bisa berspekulasi ya, berspekulasi yang mengukur resiko ya, spekulasi dengan mengukur resiko. Saya melihat Aisa ini oke banget. Dia sudah bisa survive di atas selendang, itu target jangka pendek saya sudah terpenuhi. Berikutnya, dia harus bisa naik ke atas skyline. Kalau bisa naik ke atas skyline, itu akan menarik sekali, akan bagus untuk dicermati. Tapi ingat ya, daily-nya kita harus waspadai juga karena penuh ada sideways lama, jangan harus sabar, istilahnya harus sabar. Dan saat ini dia masih oke, masih ada di atas V-line daily. Jadi saya lihat ini masih oke banget, masih bagus. Ya, silakan Bapak Ibu cermati untuk AISA ini. Next bisa di atas skyline, baik sekali ya. Terus ASII. Wah, ASII ini keren banget ya. Sebenarnya masih bagus banget. Saya melihat chartnya juga oke. Ini weekly-nya masih menarik ya. Dan saya melihat ini targetnya masih cukup panjang, yang mana saya melihat sebenarnya, anggaplah setidaknya ke sini, masih sekitar 28% lagi, ke 7.275. Jadi, oke ya, masih oke, polanya juga bagus, weekly, saya percaya ini masih bagus banget. Ini dulu, Astra itu, nggak pernah di bawah level ini sebenarnya. Ini kebetulan datanya saya dari 2011 ya. Harusnya data itu bisa sampai 2008. Di data saya sekuritas lain 2008. Ini kebetulan saya pakai yang Universal Broker, dapatnya maksimum di 2011. Dan kalau ditarik panjang, dia level ini monthly loh ya. Dia itu cukup stabil, ini beberapa kali jadi resisten, area resisten dia di level 7.500 ini. Dia naik, turun, kepentok beberapa kali. Dan dia sering sekali di level ini. Naik, turun, baru naik lagi. Waktu turun pun masih kepetok di level ini. Jadi menurut saya target balik ke level ini yang mana menurut banyak terjadi harga di
tahun berapa nih? 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Masa sih tahun 2020 dia di bawah sini dan dia 2021 dia nggak bisa recovery lagi. Saya rasa itu nilai yang harusnya di-maintain sama Astra untuk di harga itu stabil ya. Jadi Astra International silakan bagi Bapak Ibu yang cukup sabar, hold. Saya rasa level ini cukup konservatif lah, tidak terlalu ketinggian hope-nya ya. Itu yang kita harus hindari. Melihat target, hitung target itu jangan too good to be true. Kalau too good to be true, orang kasih rekomendasi dan kasih target terlalu tinggi, ya hati-hati ya. Kemudian Telkom. Telkom ini juga bagus ya, Telkom. Cuma terbalik dia model candle-nya ya. Ini kalau ditarik ke sini. Nah, ini juga cakep ya. Ini modelnya ceruk kecil, ada ceruk kecil di sini, terus ceruk besar. Kalau ditarik gini, pindahin ke sini. Wah, balik ke 4 ribuan. Ya oke lah. Kita sambut dengan gembira ya. Ternyata ke sini nih. Ya wajar ya, tapi ingat Telkom itu bobotnya berat, nggak gampang sampai sana. Ini pun baru 2 kali, ini baru 2 ini. Kalau secara monthly chance-nya masih harusnya lebih valid kalau dia ada 3 candle, berarti setidaknya 3 bulan. Jadi Telkom ini possible nggak untuk balik sana? Possible, tapi dia harus di atas skyline dulu untuk membuktikan bahwa dia sudah patah downtrend-nya. Dia sudah sampai di sini, berarti sudah mematahkan pattern turunnya dia. Jadi itu saya lihat bisa dicermati dari Telkom ya. Yang bisa dilihat, sorry. Dia harus sampai ke 3.700 dulu baru valid. Di atas 3.700 baru valid ya. Kemudian Tower juga masih oke ya. Tapi saya lihat dia potensial untuk turun dulu nih, menguji ini. Hati-hati ya, hati-hati Tower ini. Kalau minusnya belum terlalu banyak, saya bilang jual aja karena banyak yang lebih berpotensi daripada Tower. Dan SCMA, wah SMA sih cakep lah ini, target ke N-line lah ya. Gudang garam sementara hindarin dulu, tapi kalau bagi yang suka ya, bagi suka 40.000 rasanya menarik untuk dicermati. Dia udah balik lagi tuh. Level 4.000 ya. Bisa turun level 4.000, siapa tahu dia bisa mantul lagi. Silakan yang suka dengan gudang garam. Terus Pegasnya sudah rekomendasikan ya. Jadi ikut aja target ini. Terus sudah saya ulas di video sebelumnya. BTPS. Nah, BTPS tuh menarik karena dia naik, pullback. Nah, kita lihat apakah ini bisa jadi support yang baik. Kemarin sih sampai skyline, rasanya yang ini nggak sampai skyline lah. Dia bisa rebound lagi lah. Moga-moga ya. L-ship masih oke banget ya. Tadi kita udah ulas juga. Setidaknya targetnya bisa sampai ke T3 lah. Itu termasuk konservatif sih. Saya cepat aja karena cukup melelahkan saya hari ini. Saya benar-benar capek. Kemarin begadang. Ini sampai ke V-line. Kalau tertahan di V-line ini baik. Tadi saya juga udah bilang kalau untuk Java kita tradingnya jangka panjang ya. Tutup mata lah, cenderung tutup mata. Kalau sabar silahkan di Java. Perusahaannya bagus, aman, ya nggak usah khawatir. Kemudian SMRA sudah terpentok V-line. Kalau saya bilang sell on strength dulu. Sembari cari pijakan untuk nanti naik lagi. Ini kan jaraknya jauh juga terhadap selendang ya. Kemudian Citra
Nah, Citra ikut target ini aja, tapi ingat, dia saat ini PR-nya harus bisa breakout endline. Kalau bisa breakout endline, nyampe ke T3 lah. Pewon, sorry. Nah, Pewon ini saat ini udah di atas V-line, bagus ya. Dan kalau saya lihat ini sebenarnya juga polanya juga bagus kok. Tuh, pola bagus. Kalau dia anggaplah kita tarik panah, kalau tarik pindahin sini sampai T2 ya, T2 T3 saya rasa masih oke. Hold aja Pewon. ITMG, ITMG juga aman lah ini. Dia sideways lama sekali di bawah. Dan saya melihat chance-nya kalau selama dia masih di atas ini masih bagus lah. Terlepas dari harga call yang bakal sampai ke 100, mungkin ya kemungkinan. Tapi saya lihat juga ke depannya juga ini masih oke. Terlalu murah harganya mungkin. Valuasinya terlalu murah di harga itu ya. Kalau kita lihat mandinya dalam sejarahnya dia, ITMG, ini at the bottom nih ya. Dia sempat di level ini, level 6.000 dan kemudian rebound sampai 30 ribuan. Nah, jadi PR-nya kalau lihat monthly, dia targetnya harus di atas ini, skyline buat confirm ya. Ini juga tuh. Kalau dia udah di atas skyline, dia akan baik ya. Ini juga breakdown skyline juga ambiar. Berarti dia PR dia harus di atas skyline ya. Enak banget kan pakai pakai trading system yang sudah ada polanya, kita bisa lihat pola. Ya. Bukan berarti saya punya target, bukan berarti saya punya garis skyline V-line ini sakti, tapi setidaknya kita bisa tahu. Jadi batasan-batasan untuk sampai sini ada pola pola resisten yang mana ketika sampai sini dia berhenti, ya kan? Terus sampai sini dia lanjut lagi, ya ini sampai sini berhenti, turun ke tahan selendang, dia lanjut lagi. Berarti kita tahu, oh selendang ini menjadi tahanan yang kuat, menjadi resisten yang kuat dan sebagainya. Jadi itu jadi barometer kita untuk trading. Ya, kita melihat pola. Pola itu penting. Pola itu melambangkan histori, sejarah. Ya, kalau dulu sejarahnya modelnya cup and handle bisa naik panjang, berarti kalau kali ini tercipta pola yang sama, potensial pergerakannya sama kayak yang dulu. Jadi itu adalah bagian bagian dari history tends to repeat, teorinya Henry Dow ya, Dow Jones. Kemudian BRI, BRI pola yang sama terlihat ya, cup and handle, ini potensial untuk bikin all time high lagi ya, sudah dekat nih, BRI sudah dekat, hold aja, saya bilang hold aja ya, nggak usah khawatir. Kalau Pak, kapan belinya? Ya beli nyicil aja, mulai sekarang masuk 10%, 10%. Kalau dia nggak koreksi-koreksi, dia terus lagi gimana? Nggak punya barang dong. Kayak tadi saya sudah bilang, yang penting punya barang dulu. Beli masuk 1 lot dulu, atau 10 lot dulu, atau 100 lot dulu, terserah. Yang penting punya dulu. Urusan nanti kita average setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, itu urusan belakangan. Yang pasti saya lihat trennya udah bagus. Nggak kayak dulu ya. Ini udah mulai bagus. Ferry udah mulai beli. Kemudian Unilever, nah ini yang kita bilang Unilever trennya kurang baik ya. Dia cenderung ke inline dulu. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah punya, menurut saya jualan dulu aja lah. Pindah ke yang lain aja deh. Ngapain sih kita ya buang waktu, wasting time, nggak saham yang nggak jalan. Bird, Bird juga bagus. Ini saya lihat weekly-nya udah di atas tren jangka menengahnya dia, yang mana beberapa kali seperti saya bilang sebelumnya nggak pernah bisa breakout di skyline, dan ini sekarang udah di atas skyline. Jadi trennya cenderung oke. Kalau bisa bertahan, target saya dia bisa naik ke V-line inilah. Masih oke banget Bird ini. Dia juga masuk industri logistik, yang mana sekarang logistik itu jadi primadona. Orang kemana-mana pesannya online dan ada delivery dan lain segalanya ya. Jadi logistik banyak banget. Sekarang dulu pemain cuma ada JNE, Tiki, JNT. Sekarang udah ada si Cepat lah, Antar Raja lah, Gojek dan Grab juga udah mulai masuk ya. Bird ini namanya berkirim kalau nggak salah. Boleh diamati.
Enough. Wah, enough saya susah ngomong. Pada dasarnya trennya masih bagus banget. Tapi turbulensinya itu yang nggak tahan. Jadi pastikan, ini kalau naik enough ini ibarat kata kalau orang lain naiknya kapal pesiar, lamban, tapi nyampe tujuan, sembari happy-happy lihat kanan kiri. Kalau ini nggak, ini naik speedboat. Bapak Ibu pernah naik speedboat nggak? Yang cepat sekali tuh, yang wah, tapi kan waktu naik speedboat gimana? Dia saking cepetnya sampai dia itu jalannya di atas air. Dia juga cuma sekedar jalan di air, tapi di atas air lompat-lompat tapi bang bang. Pernah nonton film Miami Heat nggak? Yang pernah nonton film Miami Heat, umurnya berarti tahu ABG, angkatan babe gue. Jadi kan gini, bam, speedboat tuh cepet sekali, tapi kan mental-mental di atas aja. Nah, kalau nggak bisa, nggak kuat, nggak pegangan yang erat, terlempar ke laut lah, atau kalau nggak apa, muntah-muntah begitu nyampe, buah, 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 gitu ya. Nah, ini kamu kayak naik speedboat. Anti badai sih anti badai, tapi speedboat rasanya nggak anti badai deh. Cuma dia cepet aja, peng, 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 gitu ya. Ya itu, ilustrasinya semoga nyampe ilustrasi. Oke, 2 saham lagi, 1 saham lagi ya, Antam. Antam saat ini sudah nyampe target kita, jangka pendek ya. Terus next gimana, mau kemana? Ya, tadi kita ngobrol-ngobrol lama, dan saya melihat sebenarnya Antam ini sudah di atasnya, sudah mau mencapai tertingginya 7 tahun lalu ya. Setelah melampaui 4 tahun, ini udah mulai 7 tahun lalu. Yang di level 1.500-an, 1.600-an. Nah ini, 1.500-an. Kalau bisa melampaui ini, target selanjutnya 2.000. Ya, jadi ini kita boleh, kalau boleh dibilang, kita itu menarik, melenturkan kita punya ini, apa namanya, target. Seberapa jauh, how high can you go ya. Jadi saya lihat Antam masih pada dasarnya masih oke. Inco udah all time high ya, Inco sudah all time high, jadi saya rasa tidak menutup kemungkinan Antam masih bisa akan naik. Inco sudah all time high ya Bapak Ibu. Nih sudah sempat di atasnya. All time high-nya dulu kemarin di sini di 5.200 dan ini sekarang sudah di atas 5.200. Oke, saya masih menarik nih. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Senang sekali bisa berbagi. Dan saya capek banget, sudah 22 menit. Berarti total hari ini saya bikin video tadi 1,5 jam, malam ini saya bikin 40-an menit. Wow banget, sesuatu banget. Oke, itu dulu. Have a nice weekend. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ya, God bless semua. See you next week.